Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Enggar Pangestu dari jurusan Budidaya Perairan angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah Aquacultur dengan judul Sistem Aquaponik. Sumber jurnal yang saya ambil yaitu dari Bagus Dwi Haristiono dan Andre Rahmat Skabra dengan judulnya yaitu Teknologi Aquaponik Apung Terintegrasi Budidaya Ikan Nila di Desa Kapu, Kabupaten Lombok Utara. Nah, di sini kita bisa lihat media tanam yang digunakan yaitu yang pertama ada hijau, yang kedua ada spoon, yang ketiga ada akar pakis dan kerikil. Nah, bisa kita lihat di sini adalah sistem yang digunakan itu adalah floating raft, merupakan bagian dari metode deep water culture yang menggunakan air nutrisi statis untuk menitrit akar secara langsung. Sistem ini menggunakan beberapa karakteristik seperti terisolasinya lingkungan perakaran yang mengakibatkan fluktuasi suhu larutan nutrisi lebih rendah, dapat digunakan untuk daerah yang sumber energi listriknya. Nah, di sini kita bisa lihat hasil penelitian dari teknologi aquaponik ini dapat meminimalisir pencemaran air akibat logam berat ataupun limbah nitrogen. Nah, logam berat yang terlarut pada media budidaya ikan ini bisa dimanfaatkan oleh tanaman melalui skema phytomining. Logam berat tersebut akan dikonversi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga ia tidak berbahaya bagi ikan karena tidak mengandung toksik lagi. Nah, teknologi aquaponik ini ia mampu menyerap timbal pada perairan hingga kapasitas 5 ppm. Nah, amonium merupakan limbah nitrogen yang bersifat non-toksik tetapi yang berbentuk takterionisasi atau NH3- bersifat sangat toksik. Nah, prinsip siklus N, nitrit akan dirubah menjadi nitrat dan akan dimanfaatkan oleh tanaman sehingga amonia di kolam pemeliharaan akan tereduksi. Nah, selanjutnya sumber jurnal yang saya ambil yaitu dari Sri Samsundari dan Ganjar Adiwiraman dengan judul jurnalnya itu analisis penerapan biofilter dalam sistem resirkulasi terhadap mutu kualitas air budidaya ikan sidat. Nah, di sini kita bisa lihat ada alat dan bahan dan hasil penelitiannya. Kita akan bahas di alat dan bahan. Nah, di sini kita bisa lihat alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah oximeter, yaitu untuk mengukur kandungan O2 dalam air. Yang kedua ada termometer air sebagai alat pengukur suhu air. Dan yang ketiga ada pH pen untuk mengukur kadar pH, reagen kit amonia nitrat, fosfat, serta 2 set sistem resirkulasi sederhana. Nah, bahan yang digunakan antara lain yaitu pipa PVC sebagai wadah biofilter, benih ikan sidat, fase fingerling, biofilter, tanaman air seperti tanaman selada dan sawi, dan 2 set instalasi listrik untuk menggerakkan pompa air. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa suhu air tertinggi itu terjadi pada kolam B dengan menggunakan biofilter tanaman selada sebesar 26,22 derajat Celcius. Dan pada kolam B, biofilternya yang digunakan itu tanaman sawi sebesar 26,11 derajat Celcius. Suhu air pada kolam A dan B terjadi kenaikan setelah air mengalami proses filtrasi pada biofiltering. Hal ini dikarenakan adanya peran sistem resirkulasi dan biofilter dalam menjaga suhu air yang semula rendah setelah melakukan resirkulasi, yaitu air digerakkan oleh pompa air dan memasukkan proses biofilter, maka terjadi gesekan mekanis antara partikel air, media tanam, dan akar tanaman, sehingga suhu air dalam kolam itu dapat meningkat dan cenderung lebih konstan. Nah, dari diagram di atas, kita bisa lihat bahwa kandungan oksigen ini terlarut tertinggi setelah proses biofilter pada kolam A yaitu sebesar 8,4 ppm dan pada kolam B yaitu 8 ppm. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh sintesa tumbuhan pada sistem resirkulasi terhadap kandungan oksigen terlarut dalam air. Nah, kandungan oksigen terlarut yang ideal di dalam air
itu untuk budidaya ikan sidat tidak boleh kurang dari 3 mg per liter karena adanya dapat menyebabkan kematian organisme air. Grafik pH air di atas menunjukkan bahwa pada kolam A, B, dan K terjadi peningkatan pada pH pada setiap minggunya. Nilai rata-rata pH yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu pada kolam A berkisar 6,4 sampai 7,4 dan pada kolam B berkisar antara 6,4 sampai 7,7. Sedangkan pada kolam kontrol berkisar antara 6,4 sampai 7,6. Nilai derajat keasaman air masih dapat kisaran optimal hingga akhir penelitian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Herianti bahwa pH air yang sesuai untuk hidup dan tumbuh dengan baik benih ikan sidat adalah pada kisaran 7 sampai 8. Nah, nilai pH mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan organisme perairan, sehingga pH perairan dipakai sebagai salah satu komponen untuk menyatakan baik buruknya sesuatu perairan. Nah, dari grafik tersebut dapat diketahui kandungan amonia 0 mg per liter. Hal ini terjadi karena adanya bakteri yang memecah limbah dari ikan, yaitu bakteri Nitrosomonas, yang mengubah amonia menjadi nitrit. Nah, nitrit ini kemudian diubah lagi menjadi nitrat oleh bakter Nitrobacter, sehingga tanaman kemudian dapat mengkonsumsi nitrat untuk tumbuh. Dengan demikian, amonia yang dihasilkan ikan akan habis dengan adanya proses bakterial dan penyerapan nitrat oleh tanaman. Nah, kandungan nitrat pada kolam A dan kolam B tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan di tiap minggunya antara kadar nitrat sebelum dan sesudah mengalami proses filtrasi. Hal ini menunjukkan bahwa nitrit yang diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter pada kedua kolam A dan B terakumulasi di dalam kolam karena tidak seimbangnya perbandingan antara luas kolam dan luas media serta tanaman yang digunakan, sehingga nitrit yang dibutuhkan oleh tanaman tidak seluruhnya terangkat dan dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, dalam grafik nitrit selama penelitian, kandungan nitrit pada kolam A sebesar 1 sampai dengan 0,5 mg per liter. Kolam B sebesar 1 sampai 0,5 mg per liter dan kolam kontrol sebesar 1 mg per liter. Kandungan nitrit ini masih dalam batas normal karena kadar optimum nitrit perairan adalah antara 0,01 sampai 1 mg per liter. Senyawa yang berlebih dalam suatu perairan akan menyebabkan menurunnya kemampuan darah organisme perairan untuk meningkatkan O2. Karena nitrit akan bereaksi lebih kuat dengan hemoglobin yang menyebabkan tingginya tingkat kematian. Nah, grafik di atas menunjukkan kandungan fosfat pada kolom A sebesar 0 sampai 0,5 mg per liter. Demikian pula terjadi pada kolom B mengalami kenaikan kandungan fosfat sebesar 0 sampai 0,5 mg. Dan kandungan fosfat pada kolom kontrol berkisar antara 0 sampai 1 mg per liter. Peningkatan kadar fosfat kemungkinan terjadi karena tanaman tidak memanfaatkannya, sehingga fosfat terakumulasi di dalam kolam. Nah, selanjutnya sumber yang ketiga ada dari Abdul Aziz dan M. Sugihartono dan Muarraf Ghafoor dengan judulnya yaitu Pertumbuhan Ikan Patin Siam pada Pemeliharaan Sistem Aquaponik dengan Kepadatan yang Berbeda. Nah, bisa kita lihat di sini desain aquaponik yang digunakan. Nah, di sini kita bisa lihat itu di sini adalah wadah dari pemeliharaan ikan. Nah, yang kedua ini adalah pompa air. Dan yang ketiga ini ada pipa saluran pemasukan dari kolam pemeliharaan nih. Masuk dari kolam pemeliharaan. Kemudian di sini adalah wadah pemeliharaan tanaman. Di sini adalah pipa saluran untuk wadah pemeliharaan tanaman, dan yang keenam adalah pipa saluran pengeluaran dari pemeliharaan tanaman ke wadah pemeliharaan ikan. Dan yang ketujuh ini adalah penyangganya, wadah untuk pemeliharaan tanaman. Nah, akuarium berupa pipa paralon berukuran 3 inci
Penempatan ini didasarkan agar dapat menghemat penggunaan pompa air pipa paralon yang digunakan sebanyak 1 buah per akuarium, mengikuti panjang akuarium dan berisi 5 wadah. Masing-masing wadah tanaman ditempatkan pada paralon yang sudah dilubangi dan berjarak 5 cm antara lubang. Benih ikan patin siam berukuran 2 inci yang dimasukkan ke dalam wadah akuarium yang telah diairkan pada sistem aquaponik. Nah, benih ikan yang ditebal sesuai dengan perlakuan, yaitu pada kepadatan 2,4 dan 5 ekor per liter air. Nah, ikan diuji diberikan pakan pelet dengan frekuensi 2 kali sehari dengan benih ikan patin. Metode satiasi yaitu secara kenyang. Untuk benih kangkung dimasukkan setelah 3 hari penebaran benih ikan patin. Nah, setiap wadah tanaman berisi 20 batang benih kangkung sehingga satu set aquaponik berisi 100 batang benih kangkung. Hasil penelitiannya pada tabel 1 yang di samping ini dapat menjelaskan bahwa hasil pertambahan berat benih ikan patin dengan padat tebar yang berbeda menghasilkan pertambahan berat tubuh ikan patin tertinggi ada pada perlakuan B, nih, yaitu sebesar 2,8 gram. Kemudian diikuti oleh perlakuan C, yaitu sebesar 2,63 gram. Selanjutnya ada perlakuan dari A, yaitu sebesar 2,37 gram. Dan yang terakhir yaitu perlakuan D, yaitu sebesar 2,37 gram. Perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot benih ikan patin siam. Dan demikian adanya peningkatan padat tebar tinggi hingga perlakuan 5 ekor per liter telah menurunkan laju pertumbuhan bobot ikan patin siam. Hal ini dikarenakan perlakuan padat tebar tertinggi telah melampaui daya dukung perairan. Nah, itu selanjutnya itu hasil pengukuran parameter kualitas air setiap perlakuan selama penelitian. Suhu media pemeliharaan ikan patin siam itu selama penelitian berkisaran antara 28,70 derajat Celcius sampai 31,5 derajat Celcius. Sehingga masih dapat dalam kisaran normal. Kisaran pH air media pemeliharaan ikan patin siam itu selama penelitian berkisar antara 5 sampai 7. Nilai kandungan oksigen terlarutnya itu DO pada media pemeliharaan ikan patin dari awal hingga akhir berkisar 3-7 mg per liter. Kisaran ini masih berada dalam kisaran yang mendukung untuk kehidupan ikan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh sintesa tumbuhan pada sistem resirkulasi terhadap kandungan oksigen terlarut dalam air. Kandungan oksigen terlarut yang ideal di dalam air budidaya ikan itu tidak boleh kurang lebih dari 3 mg per liter, karena dapat menyebabkan kematian organisme air. Nah, selanjutnya itu nilai karbodioksida bebas selama penelitian berkisaran antara 0,093 sampai 0,803 mg per liter. Nilai ini masih dalam kondisi yang normal untuk pertumbuhan ikan patin siam pada konsentrasi kurang dari 10 mg per liter. Karbon dioksida dapat beracun karena keberadaannya di dalam darah dapat menekan aktivitas pernapasan ikan dan menghambat peningkatan oksigen oleh hemoglobin sehingga dapat membuat ikan menjadi stres. Nah, selanjutnya konsentrasi amonia selama penelitian berkisaran antara 0,0111 sampai 0,0133 mg per liter. Pada semua perlakuan kisaran nilai amonia masih berada dalam konsentrasi yang bisa ditolerir oleh ikan. Hal ini karena adanya bakteri yang memecah limbah dari ikan yaitu Nitrosomonas dan yang mengubah amonia menjadi nitrat. Nitrat ini kemudian diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter, sehingga tanaman dapat mengkonsumsi nitrat untuk tumbuh. Dengan demikian, amonia yang dihasilkan akan habis dengan adanya proses nitrifikasi dan penyerapan nitrat oleh tanaman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.